Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soib MPDI, guru agama Islam di SD Negeri 005 Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 005 Sambaliung. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 4 dengan materi pokok Aku Cinta Nabi dan Rasul. Berikut pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat nikmat berupa kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni dinul Islam. Gitu ya. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah makan? Sudah. Sudah minum? Jangan lupa beribadah. Oke ya, di rumah. Oke. Untuk berkhidmatnya dalam pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan membaca doa. Sebelum kita belajar, mari kita doa bersama-sama. Doa dimulai. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, kandung darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Untuk pembelajaran kita mulai, silakan kerapiannya dirapikan pakaiannya, kopiahnya, ikat pinggangnya, silakan dirapikan. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Andi Aisyah, Azhar, Febriani. Pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang Nabi Ayub. Ada yang tahu Nabi Ayub itu siapa? Nabi yang dermawan. Ada lagi? Nabi yang terkena penyakit kulit. Apalagi? Nabi
Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub itu benar. Menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Jadi kompetensi dasarnya itu ada 4. Oke. Sekarang indikatornya adalah anak-anak meyakini kebenaran tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Itu adalah indikatornya. Sekarang tujuannya apa? Setelah bertanya jawab, siswa kelas 4 dapat meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa kelas 4 mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Yang terakhir, setelah mengamati gambar dan video dari PowerPoint, siswa kelas 4 dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Oke ya? Oke. Kemarin apa yang dipelajari kita apa kemarin? Pertemuan kemarin apa? Tentang tayamum. Oke. Sekarang adalah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Oke. Motivasi sebelum kita masuk ke pembelajaran. Motivasi. Utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya di sini menuntut ilmu itu kita dituntut menuntut ilmu itu dari dalam kandungan sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Itu ya. Jadi dalam menuntut ilmu kita diwajibkan ya, diwajibkan. Tahapan kegiatan hari ini meliputi mengamati, menyimak, menanya, berdialog, mengkomunikasikan, menyampaikan, menanggapi, dan membuat kesimpulan dari pembelajaran. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan pada hari ini, gitu ya. Kita masuk pembelajaran. Pada inti kita akan bersolawat kepada Nabi terlebih dahulu. Oke. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah kita sudah selesai baca sholawat. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat ini kita akan menjadi insan yang baik. Selanjutnya kita akan mengamati video dalam pembelajaran. Jadi video ini anak-anakku semuanya nanti akan ditayangkan video anak-anakku nanti menyimak. Habis itu anak-anakku nanti menyampaikan apa yang ada di dalam video ya. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anak. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya.
selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam memiliki kondisi tersebut. Lalu Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternak yang mati terserang hama penyakit dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir di dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub yang bernama Rahman bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah dimilikinya." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keimanan istrinya mulai lemah. Beliau lalu menegaskan bahwa istrinya telah mudah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub alaihissalam kemudian balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan bahagia?" Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Berapa tahunkah kita mendapatkan?" Istrinya menjawab, "Kurang lebih 18 tahun." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama hidup senang, sementara baru sebentar menderita, engkau sudah goyah keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu mengurusku lagi. Sekarang juga engkau harus menjauhkan diri dariku. Dan nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan iman." Sejak hari itu, Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh. Seketika itu, turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Hantarkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam langsung bangkit dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari bawah kaki tersebut. Lalu digunakanlah air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu, hilanglah semua penyakit daripada Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya datang menemui Nabi Ayub. Dia pun terkejut. Lihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah sedang bugar kembali. Perawakannya terlihat muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu, namun Nabi Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya, dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh, dia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun dia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang Maha Pengasih atas hamba-Nya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, "Bismillahirrahmanirrahim, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surat Shad ayat 44.
Akhirnya istri Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul dengan sejumlah rumput yang berjumlah 100 helai, lalu memukulkannya 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya. Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Nah, adik-adik, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau menjadi manusia bertumbuh di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Nabi Ayub tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita sabar ketika kita musibah. Seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita lupa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa dan berzikir. Allah telah memberikan kita motivasi pada sesuatu, sehingga hanya kepadanya lah kita harus berdoa. Lalu yang berdoa, kita harus berusaha atau berzikir untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yang ketiga, jangan sampai kita melupakan janji yang telah kita ucapkan. Sekecil apapun yang kita janjikan, baik kepada orang tua, guru, teman, ataupun sesama, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Oke, anak-anak semuanya, kita sudah melihat ya tentang video kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bapak akan berikan waktu 7 menit untuk kita berdiskusi. Jadi video tadi apa yang terkandung dalam video itu nanti presentasikan. Yuk, mulai dari sekarang. Silakan. Yuk, silakan ditulis apa yang ada di video tadi. Silakan. Oke. Yuk. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Untuk kelompok pertama silakan dipresentasikan di depan. Silakan. Beliau juga gemar berbuat kebaikan. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan memberi ia tidak suka dengan manusia yang iblis pun berniat membuat manusia menjadi sesat. Iblis terus mencoba menggoda keimanan Nabi Ayub agar tersesat dan kita juga tidak bersyukur kepada namun ternyata iblis pun tidak menolak dia dan para pembantunya, kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mulai mereka membuat
Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau ada penguatan silakan. Apa yang dapat kamu petik dari kisah Nabi Ayub alaihissalam? Kawan terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin walaupun tetap keluarganya berbahaya dan sahabat Nabi Ayub diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub tidak goyah imannya karena dia bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagus. Oke. Jadi kita Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu siapa istri Nabi Ayub alaihissalam? Rahmah. Nah, untuk materi selanjutnya silakan disimak. Bapak akan paparkan sebentar. Oke. Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah putra dari Ishak alaihissalam. Adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya. Kehidupannya makmur dan sejahtera. Di balik kehidupannya yang sejahtera, yang berkecukupan, Nabi Ayub rajin beribadah, berbuat kebajikan, dan dia juga suka menolong fakir miskin dan anak yatim. Jadi anak-anak yatim itu juga disantuni oleh Nabi Ayub alaihissalam. Oke. Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan cobaan. Iblis dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mereka membinasakan hewan ternak Nabi Ayub, mati hingga tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian lumbung-lumbung makanan sehingga semua hasil pertaniannya musnah. Iblis juga mengganggu keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Oke. Iblis meruntuhkan rumah Nabi Ayub alaihissalam sehingga semua putra-putranya, putra dan putrinya meninggal, tertimpa reruntuhan rumah yang roboh. Iblis menaburkan bakteri yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit gatal yang menjijikan. Semua tetangganya menjauhinya, bahkan istrinya juga tidak mau lagi mengurusnya. Jadi Nabi Ayub berhasil melewati cobaan. Semua cobaan yang diperbuat iblis tak mampu membuat Nabi Ayub berkeluh kesah. Dia tetap sabar dan tabah menghadapi semua kejadian itu. Dia tetap berzikir dan menyebut asma Allah meskipun kehilangan kekayaan dan keluarganya. Pada awalnya masih ada seorang istri Nabi Ayub yang masih setia bernama Rahmah. Nabi Ayub bermunajat kepada Allah dan memanjatkan doa, "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kemiskinan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Hentakkanlah kakimu ke tanah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Setelah Nabi Ayub menghentakkan kaki, memancarkanlah air yang jernih. Nabi Ayub mandi dan meminum air tersebut. Seketika itu sembuhlah Nabi Ayub dari penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub segera bersujud syukur karena berterima kasih karena Allah telah menyembuhkannya. Meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana meneladani? Satu, dermawan dan tidak sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal
terkenal dengan kekayaannya. Hartanya sangat banyak dan berlimpah. Namun kekayaannya tidak membuat Nabi Ayub pikir dan sombong. Nabi Ayub suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sikap dermawan dan tidak sombong harus dipraktekkan. Jika diberi nikmat, jangan bersikap pikir atau pelit. Jangan, tidak boleh. Jika kaya, jangan berlaku sombong, terutama kepada orang miskin, gitu ya. Jadi kalau kamu kaya, tidak boleh sombong, tidak boleh pelit, harus berbuat kebaikan kepada orang yang membutuhkan, terutama orang fakir miskin. Lalu tabah dan tawakal menghadapi cobaan. Kita semuanya pasti kita diuji. Sikap tabah dan tawakal ditunjukkan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Ketika semua harta kekayaannya habis, dia tetap tabah. Dia percaya bahwa semua yang dimiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub juga memasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Sifat tabah dan tawakal sangat terpuji bagi kita. Ya. Meskipun sedih atau susah, kita harus tabah dan tawakal. Semua yang kita terima berasal dari Allah dan suatu saat juga akan kembali kepada Allah. Kita tidak boleh menyesali. Sekarang Bapak akan bertanya jawab. Ayo, siapa Nabi Ayub? Nabi yang dermawan. Kenapa dermawan dia? Suka membantu fakir miskin. Oke. Kita akan berdiskusi membuat cerita yang mirip dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ada seorang kaya kemudian jatuh miskin, sakit, terusir dari kampung, dihina orang, namun dia tetap sabar, baik dan taat beribadah kepada Allah. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas, gitu ya. Oke, silakan kita diskusi. 7 menit kita diskusi. Silakan. Yuk, Bapak akan dampingi, silakan. Oke. Silakan diskusi, silakan buka bukunya. Sudah, silakan dipresentasikan. Untuk yang pertama Bapak akan berikan kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1, silakan presentasikan. Ya. Di daerah Tanjung ada orang kaya yang bernama Haji Madin. Orangnya kaya raya di tempat itu. Walaupun kaya, Haji Madin tidak pernah sombong kepada masyarakat sekitar. Bahkan dia sendiri ikut dalam membantu warga sekitar yang kurang beruntung. Suatu ketika usahanya bangkrut, hartanya habis, tidak tersisa dan jatuh miskin. Dan Allah mengujinya dengan sakit yang parah sekali dan menular sehingga masyarakat mengusirnya dari daerah Tanjung. Bukan hanya diusir saja, tapi juga dihina oleh masyarakat sekitar. Namun demikian, Haji Madin tetap sabar dan baik kepada siapapun, serta keimanan dan ketaatannya kepada Allah tetap terjaga dengan baik. Oke, tepuk tangan semuanya. 100 nilainya. Mantap. Oke. Yuk untuk kelompok 2 silakan. Maju ke depan, silakan. Yang kelompok lain mendengarkan. Silakan. Ya, yang keras. Ada orang kaya raya di daerah Sungai Bungkul, namanya Andi. Walaupun kaya, Andi Sugih tidak pernah sombong kepada warga sekitar. Bahkan dia sendiri membantu warga sekitar yang miskin. Suatu
masih tetap sabar dan tambah Andi Subi tetap dengan keimanan dan ketaatannya kepada Allah, tetap tunduk dan patuh. Oke, tepuk tangan 100. Oke. Oke, ya. Silakan. Di Seramut ada orang kaya yang bernama Bapak Sebutkan orang yang kaya raya di Seramut. Walaupun kaya, Bapak Sebutkan tidak pernah sombong kepada warga masyarakat sekitar. Sebutkan membantu warga sekitar yang fakir miskin, janda dan para manula. Suatu ketika usahanya jatuh bangkrut, hartanya habis, tidak tersisa dan jatuh miskin, dan Allah mengujinya dengan sakit dan menular sehingga warga masyarakat mengusirnya dari daerah Seramut. Hanya diusir, tapi juga dihina oleh masyarakat Seramut. Namun Bapak Sultan dengan sabar dan baik kepada warga Seramut, walaupun jatuh miskin, keinginannya tak dan kedatannya kepada Allah sangat terjaga dengan luar biasa. Oke, tepuk tangan semuanya. 100 semuanya. Nah, pada pembelajaran diskusi sudah selesai, penyampaian materi pada hari ini sudah selesai, maka kita akan sampai kepada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Yang pertama, ya silakan. Yuk. Apa kesimpulannya? Selalu bersyukur dan taat kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Ada yang lain lagi? Selalu berserah diri dan berdoa kepada Allah. Selalu berserah diri dan berdoa hanya kepada Allah. Oke. Sekarang penilaian refleksi kelompok 1. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Oke. Yang kelompok B. Kelompok B. Makhluk Allah yang iri dengan ketaatan Nabi Ayub pada Allah adalah siapa? Iblis yang selalu iri dengan Nabi Ayub. Yang ketiga, makhluk Allah yang menyanjung ketaatan Nabi Ayub kepada Allah adalah malaikat. Betul. Oke. Yang nomor 4, cobaan yang pertama kali diterima oleh Nabi Ayub, hartanya habis. Oke, yang terakhir sekarang, saat masih kaya, Nabi Ayub bersikap apa? Sederhana. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagus semuanya, nilainya. Bagus. Oke. Sekarang refleksi, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Oke, mantap. Pakai video, pakai PPT senang apa tidak? Oke. Apa saja yang telah dipahami dari pembelajaran hari ini? Nabi Ayub. Kenapa kesederhanaannya Nabi Ayub? Apalagi? Apa? Kesabaran Nabi Ayub. Ada lagi?
saling membantu, gitu ya. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Puas kan? Alhamdulillah, tepuk tangan. Dan selanjutnya yang akan datang adalah tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Oke. Oke. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu beribadah, berbuat baik, mengaji di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.